Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tema kita pada hari ini masih dalam tema besar, yaitu kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenal hakikat Tuhanmu. Tetapi episode ini, episode kelima, kita batasi pada tema kecil, yaitu dirimu ada karena diadakan. Temanya, dirimu ada karena diadakan. Dirimu sebagai manusia, sebagai anak Adam, dan sebagai bashar ada pada hari ini. Ada di dunia ini. Kamu ada karena diadakan. Kalau kamu tidak diadakan, maka pastilah kamu tidak akan ada di sini. Kalau dirimu ada sekarang, berarti tadinya kamu tidak ada. Sebentar lagi dirimu tidak akan ada. Dirimu diadakan berarti kamu diciptakan. Kalau kamu diciptakan, berarti ada pihak yang menciptakan kamu. Pihak itu sangat mampu mengadakan dan menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Pihak itu sendirian. Tidak ada kawannya, tidak ada sahabatnya, dan tidak ada pula pendampingnya. Siapa pihak itu? Dialah Allah, Tuhanmu. Tuhanmulah yang telah mengadakan kamu. Tuhanmulah yang telah menciptakan kamu, sehingga kamu ada di dunia ini. Allah, Tuhanmu, penciptamu, telah menyatakan tentang penciptaanmu dan pengadaanmu lewat ucapan-ucapannya di dalam firman-firmannya. Di antaranya dia berkata di dalam surat Al-Furqan ayat 54. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Kamu dari air, saya dari air, manusia semuanya dari air. Lalu dia menjadikan manusia berketurunan. Kita punya keturunan ke atas. Dari Adam sampai kamu sekarang, dari Adam sampai saya sekarang. Dan musyawarah
Dan dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Tuhan mengadakan kamu karena kekuasaannya. Tuhan menciptakan kamu karena kekuasaannya. Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwa kamu adalah dari air. Bisa dibayangkan kamu sekarang dengan badanmu yang tegap, dengan badanmu yang gagah, dengan badanmu yang luar biasa kekarnya. Kamu asalmu dari air. Penciptamu juga menjelaskan di dalam surat Fatir ayat 11. Apa kata penciptamu? Yaitu, dan Allah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan pengetahuannya. Kamu lahir dari seorang ibu dan seorang ayah, sehingga kamu ada di sini, sehingga kamu ada di dunia ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Adam, ayahmu itu dari tanah, sedangkan anak dan keturunannya, kita semua ini diciptakan dari air mani. Adam dari tanah, anak dan keturunannya dari air mani. Kemudian Allah menjadikanmu berpasangan, laki dan perempuan. Dari mereka itulah nanti akan lahir lagi anak Adam yang lain. Begitulah proses kejadianmu. Pencipta dirimu menggambarkan lagi ada proses keberadaanmu yang lebih rinci yang digambarkan oleh Allah, penciptamu di surat Ghafir ayat 67, yaitu huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla, dan seterusnya. Dan saya bacakan terjemahannya. Dialah Allah, penciptamu, yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani. Setelah itu dari segumpal darah. Kemudian dia melahirkan kamu sebagai seorang anak. Kemudian dia membiarkan kamu hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dia membiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Demikian kami perbuat untuk kalian, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami proses penciptaan. Dalam ayat ini Tuhan menggambarkan proses penciptaanmu hingga engkau dimatikan oleh Tuhanmu. Ayahmu Adam diciptakan dari tanah. Kemudian kamu diciptakan dari setetes mani dari pihak laki-laki yang kemudian bersatu dengan segumpal darah dari pihak ibumu. Lalu kamu ada di dalam perut ibumu selama beberapa bulan. Lalu dia mengeluarkan kamu sebagai anak bayi dari perut ibumu. Kemudian dia membiarkan kamu hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa. Kemudian kamu dibiarkan hidup lagi sampai tua. Tapi ingat, di antara kamu
ada yang diwafatkan sebelum itu. Tentu saudara lihat bahwa ada orang yang sama lahirnya dengan kita, tapi lebih duluan meninggal dari kita. Bahkan ada orang yang lebih duluan lahir dari kita, tapi sekarang masih hidup bersama kita. Itulah dirimu, itulah manusia. Ayat ini menggambarkan tentang proses pengadaan dan penciptaanmu. Dari tidak ada, lalu menjadi ada. Kemudian tidak ada lagi. Buktinya, banyak orang sekarang yang tadinya bersama Anda, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sebentar lagi, kita akan dipanggil kembali ke sana. Ketika itu tidak ada yang tahu kamu berada di mana. Awalnya kamu tidak ada, dan tidak ada yang tahu kamu ada di mana. Kau masih dalam bentuk benda, bisa tanah, bisa air, atau bisa yang lain. Ketika ayahmu yang diberi oleh Allah potensi nutfah, air mani, untuk mengadakanmu, bertemu dengan ibumu yang diberi potensi alaqah, segumpal darah, untuk mengadakanmu, barulah kamu terbentuk dari pertemuan mereka. Kemudian kamu menjadi embrio yang kelak menjadi janin. Kemudian janin itu bertambah lama, bertambah besar, sehingga diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta roh itu sendiri. Setelah sampai waktunya, Dia mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu, sehingga kamu berada di dunia ini. Keberadaanmu di dunia ini punya batas waktu. Tidak panjang, tidak lama. Kemudian kamu dimatikan dan dikembalikan kepadanya. Demikianlah perjalanan hidupmu dan keberadaanmu. Mulanya kamu tidak ada, lalu kamu ada sekarang ini, kemudian sebentar lagi kamu tidak ada. Kamu ada karena diadakan, dan kamu tidak ada karena kamu dimatikan atau ditiadakan lagi. Lalu kamu dikembalikan kepadanya. Kita datang ke sini karena diadakan, dan kita berada di sini karena kita diadakan, dan sebentar lagi kita akan ditiadakan kembali oleh pencipta kita, Allah. Kita dimatikan dan kita dikembalikan kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sadarkah kita bahwa kita ini manusia, ada di sini untuk waktu yang sebentar, tidak lama. Kalau usia Anda sekarang sudah sampai sekian, itu pertanda tidak lama lagi Anda akan tidak ada. Karena tidak ada satupun manusia yang diadakan oleh Allah ada selama-lamanya. Dia nanti akan tidak ada. Kaum muslimin dan muslimat, inilah yang perlu kita hayati, perlu kita sadari. Kita ada karena diadakan, dan ada di sini karena kita diadakan, dan sebentar lagi kita mati karena kita ingin tidak ada lagi. Itulah manusia, dan manusia diadakan karena Allah pencipta sendirian, tidak punya sahabat, tidak punya kawan. Itulah Allah. Sekian untuk pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita menghayati keberadaan kita untuk kita fikirkan dan renungkan apa sebenarnya tujuan Allah mengadakan kita di atas dunia ini, dan kenapa harus Allah mengembalikan kita. Ada apa dari semua itu?
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.